Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembahasan materi pendapatan nasional. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas pengertian pendapatan nasional, manfaat, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta komponen pendapatan nasional. Teman-teman yang belum menyaksikan materi sebelumnya, bisa lihat di description box ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yuk, simak videonya baik-baik. Hari ini kita akan belajar metode penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur laju pertumbuhan tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui pendapatan nasional suatu negara, kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Metode penghitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara. Metode apa saja yang digunakan? Langsung saja ke pokok pembahasan ya. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi, yang kedua, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Pembahasan yang pertama, metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan nilai tambah suatu barang. Jadi, pendapatan nasional dengan metode produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu. Secara matematis, penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dapat dirumuskan Y sama dengan P1 kali H1 ditambah P2 kali H2 dan seterusnya, di mana Y merupakan pendapatan nasional, P harga barang unit 1 sampai ke N, H merupakan jumlah barang jenis 1 sampai ke N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ya. Sebuah baju sebelum diproduksi tentu harus dicari bahan bakunya dahulu, yaitu kapas, kemudian memproduksi benang dan kain. Apabila penghitungan nilai produk didasarkan pada nilai akhir dari baju, kain, benang, dan kapas, maka akan terjadi penghitungan ganda atau double counting karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir kain dan nilai akhir kain juga mengandung sebagian dari nilai akhir benang. Dari perhitungan di atas, besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah sejumlah seluruh nilai tambahan produk baju, yaitu 50.000, bukan 104.000. Metode yang kedua dengan pendekatan pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan rumah tangga ekonomi di dalam negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ya. Diketahui data keuangan suatu negara sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi sebesar 200.000, pengeluaran pemerintah 165.000, pajak langsung 50.000, investasi 150.000, ekspor 185.000, dan impor 50.000. Hitunglah besarnya pendapatan nasional negara tersebut. Dari contoh soal, kita bisa menghitung dengan metode pengeluaran. Sehingga, rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. 200.000 ditambah 150.000 ditambah 165.000 ditambah 185.000 dikurangi 50.000. Ketemu pendapatan nasional dengan metode pengeluaran sebesar 650.000. Yang ketiga adalah metode pendekatan pendapatan. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, penghitungan pendapatan nasional didapat dari hasil penjualan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendekatan pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y merupakan pendapatan nasional, R adalah rent atau sewa, W
wage atau upah, I interest atau bunga, dan P profit atau laba. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ya. Diketahui suatu negara mempunyai data sebagai berikut dalam miliar, sewa tanah 1 juta rupiah, upah tenaga kerja 500.000, bunga modal 200.000, laba perusahaan 10.000, pengeluaran konsumsi 1 juta, dan pengeluaran investasi 750.000. Hitunglah besarnya pendapatan nasional negara tersebut. Dari soal tersebut, komponen yang diketahui adalah sewa, upah, bunga, dan laba pengusaha. Sehingga kita bisa menggunakan pendekatan pendapatan untuk menghitung pendapatan nasional. Dengan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. 1 juta rupiah ditambah 500.000 ditambah 200.000 ditambah 10.000. Sehingga ketemu pendapatan nasional sebesar 1.710.000. Sampai di sini teman-teman sudah bisa memahami? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita membahas pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Negara yang memiliki nilai pendapatan nasional yang tinggi belum tentu lebih makmur bila dibandingkan dengan negara yang berpendapatan rendah, dikarenakan jumlah penduduk juga menentukan tingkat kemakmuran dari negara tersebut. Pengertian pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam suatu negara. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pendapatan per kapita suatu negara, dapat menggunakan rumus PNB per kapita sama dengan pendapatan nasional atau PNB tahun N dibagi jumlah penduduk. Dari rumus tersebut, pendapatan nasional dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang sangat penting dan mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya pendapatan nasional atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita. Materi selanjutnya adalah klasifikasi GNI atau Gross National Income menurut Bank Dunia. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau low income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 995 US dollar atau kurang. Yang kedua, negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 996 US dollar sampai 3.895 US dollar. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 3.896 US dollar sampai 12.055 US dollar. Dan yang keempat, negara berpendapatan tinggi atau high income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita di atas 12.055 US dollar. Nah, pertanyaannya adalah, di mana posisi pendapatan per kapita Indonesia saat ini? Berdasarkan catatan Bank Dunia per 1 Juli 2020, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah ke atas dengan pendapatan per kapita 4.050 US dollar. Sedangkan di tahun 2021, berdasarkan catatan Bank Dunia, Indonesia mengalami penurunan dengan pendapatan per kapita 3.870 US dollar atau termasuk negara berpendapatan menengah bawah. Kita latihan soal lagi ya. Diketahui pendapatan nasional Indonesia sebesar 650.000 miliar dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa. Hitunglah besarnya pendapatan per kapitanya. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kita menggunakan rumus pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. 650.000 miliar dibagi 200 juta. Sehingga ketemu pendapatan per kapita sebesar
3.250.000 per jiwa. Dengan contoh soal tersebut, teman-teman pastinya lebih memahami bagaimana menghitung pendapatan per kapita, bukan? Yang terakhir, fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Dan sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Kita bertemu di video selanjutnya ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.